بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, jemaah subuh hari yang ke-19 Ramadan 1446 Hijriah, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca, mentadabbur, memahami ayat-ayat Allah di hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini pada surat An-Naml, surat Semut. Kita dengarkan bacaan ayat yang ke-73 dan seterusnya insyaallah. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barakallahu fiik. Selanjutnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna rabbaka ya'lamu ma tu'minun wa ma yu'linun. Ahsanta, barakallahu fiik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, konteks ayat-ayat yang sekarang kita pelajari adalah apa yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari penentangan dan permusuhan orang-orang yang tidak beriman kepadanya dari kaumnya. Yang pertama tentang pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit. Mereka kufur, menolak, mengingkari adanya hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia kembali setelah mati. Dan mereka bukan hanya sekadar menolak, mereka juga melakukan upaya untuk menentang secara nyata, melakukan berbagai macam upaya agar tidak ada yang terpengaruh oleh dakwah kepada mengimani hari berbangkit ini.
mereka mengeluarkan menurut mereka argumen seperti yang diceritakan oleh Allah di ayat 67, yaitu kalau sudah jadi tanah, apa mungkin bisa kembali seperti semula? Aiza kunna turaban wa abauna, apakah apabila ketika kita sudah jadi tanah, apalagi yang sudah lama meninggal dunia dari nenek moyang kita akan dibangkitkan kembali. Kemudian tidak cukup sampai di situ propaganda yang mereka lakukan. Kata mereka, ini pernyataan statement bahwa manusia hidup kembali ini sudah lagu lama, sudah isu klasik. Semenjak lama kita dengar ini, tapi sampai sekarang juga tidak ada tanda-tanda atau buktinya. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una min qablu. Kemudian seterusnya kesimpulan yang mereka buat, yang mereka sebarkan kepada semua orang, bahwa berita tentang manusia kembali dihidupkan itu berita dongeng. Ya. In hadza illa asatirul awwalin. Ini cerita-cerita dari mulut ke mulut saja semenjak lama, ya. Dan hanya cerita rakyat, cerita tentang hal-hal yang luar biasa terjadi tapi tidak ada secara hakiki. Ini kesimpulan, keputusan yang bagaimana mereka mengalihkan orang-orang dari dakwah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memberikan jawaban, ya, tidak mendiamkan saja upaya-upaya orang-orang yang menentang, menyampaikan alasan-alasan yang rendahan tadi. Kata Allah, siru fil ardi, katakan qul, ya, siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat, ya, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang berbuat dosa, akibatul mujrimin, di mana mereka berbuat dosa karena tidak percaya dengan hari akhir. Orang berbuat dosa karena tidak kuat keyakinan akan ada pembalasan. Ada ancaman tapi tidak percaya ancaman itu hanya bohong belaka. Akhirnya mereka berbuat dosa semaunya. Ya. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kemarin kita ingin membacakan ungkapan Syekh Sa'di rahimahullah yang saya komentari. Ini ungkapan yang sangat bagus sekali di penafsiran ayat laqad wa'idna nahnu wa aba'una min qablu. Di situ dia menutup tafsir ayat yang ke-68 ini. Kata beliau, kan sebelumnya Allah menceritakan tentang orang-orang kafir terhadap hari berbangkit itu, bahwa ilmu mereka tidak sampai. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Faktor pertama, iddaraka, terputus, lemah, terhenti ilmu mereka tentang akhirat. Jadi tidak bisa dijangkau oleh ilmu manusia. Kemudian faktor kedua, keraguan. Kalau ilmu tidak sampai, keyakinan tidak ada, akhirnya ragu. Faktor mengimani
Itu kan disebabkan oleh pengetahuan terkadang. Ya, orang beriman adanya siang karena mereka mengetahui adanya siang. Beriman adanya gajah karena mereka melihat adanya gajah. Nah, kemudian faktor kedua ragu. Yang pertama terputus ilmu tentang akhirat, yang kedua faktor keraguan. Kemudian yang ketiga buta. Di ayat yang 66, balhum fi minha amun. Dan bahkan mereka dari hari akhirat itu buta. Ya. Nah, kemudian bukan hanya sekedar ilmu tidak sampai, ragu, benar-benar blong, buta, ya. Tidak ada sedikit pun kepercayaan tentang hari akhir. Nah, menyebarkan propaganda ini juga ada aksi dari mereka secara lisan tentang bagaimana orang tidak percaya dengan hari akhirat. Jadi 4 faktornya. Yang terakhir itu bagaimana keyakinan mereka ini disebarluaskan kepada orang bahwa hari akhirat itu tidak ada. Nah, ini yang akan disinggung oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Apa kata beliau? Fantaqala fil ikhbari an ahwalil mukadzibin bil ikhbari annahum la yadruna mata waqtul akhirah. Ada perpindahan atau Allah Subhanahu wa taala bertahap-tahap menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir ini. Yang ketika menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan akhirat dari satu ke keadaan yang lain, kata dia, annahum bil ikhbari annahum la yadruna mata waqtul akhirah. Itu yang pertama. Nabi Allah mengabarkan bahwa mereka tidak mengetahui kapan terjadi hari akhirat, maksudnya hari kiamat. Itu yang balid daraka ilmuhum. Kemudian thumma al-ikhbar bi dha'fi ilmihim fiha. Kemudian Allah mengabarkan lemahnya ilmu mereka tentang akhirat. Yang pertama, la yadruna mata waqtul akhirah, mungkin maksudnya adalah ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibah. Ya. Katakan tidak ada yang tahu di langit di bumi tentang yang gaib. Bisa jadi maksudnya hari kiamat. Ya. Kemudian lemahnya ilmu mereka tentang akhirat, itu yang ayat 66. Kemudian summal ikhbar bi annahu syak. Kemudian berpindah lagi mengabarkan bahwa mereka ragu. Ya, bal hum fi syakkin. Summal ikhbar bi annahu ama. Kemudian Allah berpindah mengabarkan tentang keadaan mereka bahwa mereka buta. Buta dari perkara akhirat. Summal ikhbar bi inkarihim lidzalik wastib'adihim wuqu'ahu. Kemudian Allah mengabarkan pengingkaran secara aksi dengan menyebarkan isu tadi, membuat syubhat, mengabarkan bagaimana pengingkaran mereka terhadap adanya hari akhirat dengan memustahilkan terjadinya dengan perumpamaan tadi. Jadi tanah sudah hancur jadi tanah, kemudian kok bisa kembali seperti semula? Ya, itulah perpindahan berita dari Allah tentang keadaan orang yang mendustakan akhirat. Ya. Kata Syekh Sa'di ini yang menarik. Ya. Kata Syekh Sa'di, maksudnya wa bisababi hadhil ahwal, maka dengan atau lantaran keadaan-keadaan ini, maksudnya
bagaimana benar-benar kosong ya pengetahuan mereka, keimanan mereka tentang akhirat. Ya, dengan semua sebab itu tarahhala khauful akhirati min qulubihim. Ya, oleh sebab itu semua maka beranjaklah ketakutan terhadap akhirat ini dari kalbu mereka. Ya. Mulai rasa takut kepada akhirat itu meninggalkan kalbu karena tidak percaya tadi. Kemudian fa'aqdamu ala ma'asillah, karena tidak ada lagi takut kepada akhirat disebabkan oleh faktor-faktor tadi. Ya. Terakhir tadi adalah melakukan aksi pengingkaran, menyebarkan isu, menyebarkan syubhat bahwa tidak mungkin terjadi. Itu membuat rasa takut kepada akhirat itu hilang dari kalbu. Lalu apa yang terjadi kalau tidak ada rasa takut? Mudah berbuat maksiat. Fa'aqdamu ala ma'asillah, maka mereka pun melakukan perbuatan maksiat. Wasahula alaihim takdzibul haqqi, dan mudah bagi mereka untuk mendustakan kebenaran. Wa at-tasdiq bil batil, mudah bagi mereka untuk mempercayai kebatilan. Ya. Wastahallus syahawat, akhirnya mereka menghalalkan semua syahwat, hawa nafsu. Ya. Alal qiyami bil ibadat, dan mengorbankan mengerjakan ibadah-ibadah yang syahwat dihalalkan dengan mengorbankan ibadah-ibadah dan ketaatan. Fa khasiru dunyahum wa ukhrahum, akhirnya rugilah mereka dunia akhirat. Ini menekankan kepada kita bahwa menanamkan keimanan kepada hari akhir ini buah dan hasilnya dalam kehidupan nyata luar biasa. Bagaimana kita bisa mempertebal rasa takut kepada Allah, ya, sehingga jauh dari dosa, bersemangat beribadah, sabar dalam menghadapi musibah, keimanan kepada akhirat tadi. Kalau semakin dangkal atau bahkan sampai ke titik seperti orang-orang yang mendustakan ini, apa yang mereka takutkan? Makanya mereka berbuat perbuatan-perbuatan yang bahkan menyimpang dari penilaian manusia, ya. Yang diingkari oleh manusia. Apa yang mereka lakukan terhadap para sahabat yang sudah masuk Islam dahulu, itu uqala, orang-orang yang berakal dari mereka mengingkarinya. Dalam istilah kita ini adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, sekarang coba dilihat bagaimana perbuatan yang benar bertentangan dengan HAM tadi, ya, dipandang oleh semua mata. Ya, dipandang oleh semua mata. Pelakunya seakan-akan tidak berbuat apa-apa, yang memandang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena percayaan terhadap hari berbangkit. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang mereka khawatirkan. Nah, ini kesimpulan dari Syekh Sa'di yang luar biasa. Intinya bahwa beriman kepada hari akhir buahnya luar biasa, hasilnya sangat mulia. Kita selalu mengingatkan Nabi SAW ketika menyuruh untuk melakukan sebuah ketaatan, dia selalu mengikat dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka buatlah begini, buatlah begini, jangan begini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan
aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, keimanan kepada hari akhir yang mengontrol lisan kita. Kalau kuat keimanan kepada hari akhir, maka lidah kita akan terkontrol dengan baik. Tapi kalau melemah pula kontrolnya. Ya. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangga, jangan sakiti tetangga. Seukuran kekuatan ketebalan iman kita kepada Allah dan hari akhir, seukuran itulah tetangga kita selamat dari gangguan kita. Ya. Dan kesabaran kita dalam menerima gangguan tetangga. Ya. Bagaimana kuatnya kesabaran dalam menerima gangguan tetangga, itu disebabkan atau faktornya adalah ketebalan iman kepada Allah dan hari akhir. Falyukrim dhaifah, hendaklah memuliakan tamunya. Memuliakan tamu ini juga termasuk pendukungnya adalah keimanan kepada hari akhir. Semangat beribadah, walau bagaimanapun resiko dari ibadah tersebut, keimanan kepada hari akhir inilah yang menjadi penopangnya. Kita tidak dikatakan selalu, tetapi kadang-kala menceritakan bagaimana generasi salaf, para sahabat Nabi, ketika ada himbauan atau seruan berperang di jalan Allah. Ya. Terkadang iman kepada hari akhir itulah yang membuat mereka melupakan segala-galanya, melupakan ketidakseimbangan jumlah personil atau jumlah pasukan, melupakan betapa lengkapnya persenjataan lawan, lupa karena mereka mengejar syahid, ya, mengejar akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat bahwa orang yang meninggal syahid, kalau tidak salah adalah salah seorang ayah sahabat. Diceritakan oleh Allah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa yang dia hendaki, apa yang dia mau dari balasan, maka dia menjawab, maunya saya untuk kembali dihidupkan, ya, kembali dihidupkan, lalu saya berperang lagi dan mati lagi di medan perang, merasakan rasa sakit, ya, ketika syahid disebabkan oleh senjata musuh, ya. Kemudian saya dihidupkan lagi, mati kembali. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir. Maka di sini sangat ditekankan untuk beriman kepada hari akhir dan menceritakan bagaimana orang-orang yang mengingkarinya berbuat semau mereka, mengingkari, menentang, melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di tafsir ayat 68. Kita pelajari ayat yang tadi kita dengarkan bacaannya, ayat yang ke-73. Sebelum masuk ayat 73 ini, sebelumnya Allah juga menceritakan tentang tadi yang sudah kita singgung, ya, bagaimana orang-orang yang mengingkari hari akhirat ini tidak cukup dengan tidak percaya saja, tapi menggiring opini atau membawa massa untuk mengingkari bersama-sama, ya. Inilah keadaan orang-orang yang menyimpang
Ya. Makanya mereka bagaimana berupaya membuat pembawa kebenaran ini, dalam hal ini adalah Nabi, selalu merasa tersudutkan. Ya, dan Allah SWT juga menghibur di sini, wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan engkau bersedih atas tindakan mereka dan jangan engkau merasa tersempitkan, wala taku fi dhaiqin, dalam kesempitan maksudnya jiwa, perasaan, mimma yamkurun, dari apa yang mereka lakukan berupa makar-makar. Ya. Makar untuk melawan Nabi. Di antaranya ini makar mereka mengatakan, makar di mana mereka mengatakan menantang Nabi, mata hadzal wa'd, kapan berlakunya apa yang kamu ancamkan dari hukuman, dari siksa, jika kamu orang yang benar, kata mereka menantang Nabi. Lalu Allah menyuruh Nabi menjawab, asa ayyakuna radifa lakum, ya, kemungkinan apa yang diancamkan itu sudah mendekat, radifa qarubah, ya, asa ayyakuna qariba. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan sebagian yang diancamkan kepada kalian itu mungkin saja sudah dekat, dan memang iya. Ya. Buktinya di perang Badar mereka sudah mendapatkan sebahagian dari yang diancamkan, di mana tokoh-tokoh kufar, ya, itu tewas di perang Badar. Abu Jahalnya, dan kematian Abu Jahal kematian yang dalam peperangan ini sangat hina, karena dia tumbang, jatuh berhadapan dengan anak muda, sementara postur tubuhnya tinggi besar. Makanya dia selalu menyombongkan diri, di samping kesombongan kalbunya, ya. Tumbang di tangan dua anak muda dari kaum Ansar, dan dia belum tewas. Dan nanti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an yang menyelesaikannya. Abdullah bin Mas'ud dengan ukuran tubuhnya yang kecil, ya. Abdullah bin Mas'ud muhajir, nasabiqin al-awwalin, tapi badannya tidak seperti orang Arab yang lain, kecil. Ya. Abdullah bin Mas'ud menginjak dada Abu Jahal. Lalu dengan pongahnya Abu Jahal, masih ada kesombongan padahal tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan, enyahkan kaki hinamu dari dadaku. Ya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ketika itu teringat apa yang diperbuat oleh Abu Jahal kepada Nabi selama di Mekah. Begitu juga dua orang yang menumbangkannya dari pemuda-pemuda Ansar, remaja-remaja Ansar. Ketika Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan terkejut, berdiri di samping kiri kanannya anak muda, remaja. Lalu dia bertanya kepada beliau, "Paman, tunjukkan mana yang namanya Abu Jahal." Ya. Melihat ke medan perang, tunjukkan mana yang namanya Abu Jahal. Yang ditanya heran, apa yang kalian mau? Apa maksud kalian? Kami mendengar dahulu dia sangat menyakiti Nabi SAW, dan tidaklah berpisah bayangan kami dengan jasadmu, dengan bayanganmu, kecuali engkau akan melihat dia tumbang. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, saya ragu, menunjuk orang yang dimaksud, dan belum turun tangannya, dua orang anak yang ada di samping kiri kanannya sudah tidak ada lagi, melesat bagaikan angin berhembus kencang mengejar apa yang ditunjuk, dan tiba-tiba
Abu Jahal sudah terlihat tumbang. Ya. Sudah terlihat tumbang. Ini semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan apa yang mereka tantang. Coba buktikan ancamanmu. Kalau memang kamu berada di atas kebenaran, bisa tidak kamu mengalahkan kami? Bisakah ada hal-hal yang buruk menimpa kami? Karena mereka merasa percaya diri dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan banyaknya orang yang memihak kepada mereka, sementara ahlul iman sedikit. Tidak mungkin mengancam. Ya, tidak akan ada ancaman yang mereka takutkan. Cobalah, makanya mereka dengan beraninya menantang. Coba buktikan. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, kemungkinan sudah dekat apa yang kalian minta. Dan ternyata memang Allah buktikan di perang Badar, sebahagian dari yang mereka minta diberikan oleh Allah, yaitu tewasnya mereka dan membuat mereka malu. Peperangan Badar itu, ya, tidak tahu di mana orang-orang Quraisy meletakkan wajah mereka saking malunya kepada bangsa Arab. Karena berita itu sudah tersebar bahwa pasukan Mekah keluar membawa pasukan besar dengan jumlah besar, dengan persenjataan lengkap, melawan pasukan kecil dan bukan pasukan perang, dan mereka kalah. Yang meninggal, yang tewas itu bukan orang sembarangan, justru pemimpin perang, tokoh-tokoh terkenal. Nah, sehingga mereka tidak tahu menyembunyikan wajah saking malunya kepada bangsa Arab. Ini yang dimaksud dengan qul asa ayyakuna radifa lakum, radifa dekat, lakum bagi kalian, ba'dul ladzi tasta'jilun, sebahagian dari yang kalian minta segera. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita ke ayat tadi, ini hiburan dari Allah untuk Nabi dan untuk siapapun orang yang beriman. Ya, dalam mempertahankan keimanan, dalam mempertahankan keyakinan yang benar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna rabbaka", wa dan inna sesungguhnya, rabbaka Tuhanmu Allah. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya untuk menghibur nabi yang luar biasa beratnya menghadapi tantangan, rintangan, perlawanan, permusuhan. Jadi bukan mudah Nabi menyampaikan agama ini. Ya, tidak sedikit orang-orang yang menentangnya, dan bukan orang jauh. Yang menentangnya adalah kerabat-kerabatnya yang paling getol melawan dan memusuhinya, orang-orang terdekat dengan dia, orang-orang yang mengenalinya. Ya. Bercampur antara kegigihan dalam mempertahankan keyakinan, menyebarkan agama Allah, kesedihan karena yang dihadapi orang-orang dekat, ya, kerabat-kerabat, kenalan-kenalan, ya, bahkan bisa jadi kawan semasa kecil, bermusuhan. Ya, maka dihibur oleh Allah. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad, ladu fadlin. La di sini lamnya itu taukid untuk menekankannya, benar-benar. Ya, la benar-benar, zu memiliki fadlin keutamaan, alan nasi kepada manusia semua, kepada semua manusia. Keutamaan ini kasih sayang, rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan semua manusia keutamaan atau rezekinya. Yang beriman, yang kufur, diberi oleh Allah rezeki di dunia. Ya. Mereka-mereka yang menentangmu itu hai Muhammad, yang mereka punya itu pemberian Allah. Allah yang memberi mereka kekuasaan, Allah yang memberi mereka ketenaran, Allah yang memberi mereka kelebihan-kelebihan rezeki. Ya.
diberi oleh Allah jabatan, ya, kedudukan. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Lihat lagi kata-kata aktsar, ya. Walakin aktsarahum la yashkurun. Dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini menunjukkan yang lebih banyak adalah yang menentang Allah, ya. Yang tidak mau patuh kepada Allah itu yang lebih banyak. Jadi kalau kamu patuh dan jumlahmu sedikit, ya wajar-wajar saja. Tetap saja bersabar. Karena sunnatullahnya, sunnah yang ditetapkan oleh Allah, bahwa ahlul haq itu sedikit. Yang bersyukur kepada Allah tidak banyak. Sebaliknya yang banyak adalah yang tidak bersyukur, yang melawan, yang tidak mau patuh, yang tidak mau taat, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarahum la yashkurun. Di ayat yang lain dengan nada yang hampir sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Asy-syakur. Wa qalilun surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Perintah Allah kepada keluarga Nabi Daud, ya. Berbuatlah syukur wahai keluarga Daud. Maksudnya Daud dan keluarganya, Nabi Sulaiman dan yang lain. Disuruh berbuat syukur oleh Allah. Jadi syukur ini bukan hanya kata-kata. Karena Allah mengatakan i'malu. Syukur itu juga perbuatan. Lalu Allah mengabarkan wa qalilun, dan sedikitlah min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku orang yang banyak bersyukur. Di surat Shad ayat 24, surat Shad. Ya, Shad. Ada surat namanya surat Shad, ada surat namanya Qaf. Ya. Tapi Nun itu bukan nama surat, ya. Di surat Nun, yang bisa jadi namakan, tapi dikenal dengan surat Al-Qalam. Pangkalnya Nun. Kalau Shad, pangkalnya Shad, namanya Shad. Kalau Qaf, pangkalnya Qaf, namanya Qaf. Kalau Nun, pangkalnya Nun, namanya Al-Qalam. Ya. Tapi tidak, ma'ruf juga kalau orang mengatakan surat Nun. Tapi penamaan surat ini dengan Nun tidak ada. Ya. Namanya surat Al-Qalam. Di surat Shad tadi ayat 24, Allah masih menegaskan kepada kita bahwa yang sedikit itulah ahlul haq. Ya. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, Allah menceritakan tentang tabiat manusia selalu menzalimi orang, berbuat kezaliman, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan orang beriman dan beramal saleh ini wa qalilum mahum. Wa qalilum mahum. Sedikit orang-orang yang seperti mereka ini, yang beriman dan beramal saleh. Ini juga hiburan untuk Nabi SAW. Ya. Kita lanjut. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Allah banyak memberi kepada manusia, dan pemberiannya tidak pernah berhenti selama manusia itu masih hidup, terus mendapat dari Allah. Diberi apapun diberi Allah, oleh Allah. Diberi minuman, diberi makanan, diberi cahaya, diberi air, diberi pakaian, diberi fasilitas untuk tinggal, mudah mendapatkan tempat tinggal, tempat kediaman, dimudahkan oleh Allah mendapatkan kendaraan, alat transportasi,
Ya, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit atau tidak banyak yang bersyukur. Tidak banyak yang tahu bahwa itu pemberian Allah. Banyak yang tahu bahwa itu hasil usahanya. Dia yang bekerja. Dia yang keluar pagi, pulang petang. Dia yang dahulu ketika masih belajar dalam pendidikan, dia yang tekun belajar. Dia yang pendidikannya sampai kuliah. Dia yang semangat, dia tekun dulu belajarnya sehingga dapat pekerjaan yang layak. Dia yang bersusah-susah mencari apa yang bisa menghasilkan harta, menghasilkan uang, akhirnya dapat. Itu semua anggapan manusia, padahal yang mereka terima itu semua pemberian Allah. Sebab itu hanya sebab saja. Kerja itu sebab. Ya. Kerja itu sebab. Karena banyak orang yang mendapatkan harta, ada orang yang dia mendapatkan harta tanpa ada sebab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di mana Allah kadang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam semua urusannya. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau tidak disangka-sangka berarti tidak ada ikhtiarnya, tidak ada. Tiba-tiba datang saja rezeki. Bahkan sampai ke situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia. Tapi tidak ada juga sampai yang mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka ini juga tidak menyandarkan kepada Allah. Justru disandarkan kepada manusia dan seterusnya. Inilah fenomena keadaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kemudian ayat 74, wa inna rabbaka, ini sama dengan yang pertama ya. Wa in, diulang kembali oleh Allah. Wa inna rabbaka. Ayat yang ke-73 juga wa inna rabbaka. Ini untuk mengabarkan dan ditekankan pengabarannya dengan inna. Inna itu sesungguhnya. Dan sesungguhnya rabbaka, Rabbmu, ya, Rabbmu, Rabb pencipta, pengatur, penguasa, pemilik. Jadi kita ini milik Allah. Inna lillah. Ya. Diterjemahkan juga dengan kata Tuhan. Ya. Dan sungguhnya Tuhanmu. Bila dimaksud dengan Tuhan ini adalah penguasa, pencipta, maka pengabaran dengan kata Tuhan boleh-boleh saja. Tapi dia bukan nama Allah. Tuhan bukan nama Allah. Karena nama Allah itu sudah baku. Allah yang memberinya. Tidak boleh kita berikan nama untuk Allah. Yang memberikan nama untuk Allah dia sendiri. Dan yang berhak memberi nama untuk Allah setelah Allah Nabi SAW. Selain dari Allah dan Rasul, maka tidak ada yang berhak memberikan nama untuk Allah. Makanya Allah mengistimewakan namanya dengan sifat al-husna. Walillahil asma'ul husna. Ya, bagi Allah ada nama-nama yang indah. Indahnya nama Allah bukan karena semata-mata terdengarnya enak didengar. Tidak. Indahnya dari sisi lafaznya, dari sisi maknanya. Dan maknanya itu sifat Allah. Mana mungkin kita bisa memberikan nama yang mengandung makna dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka nama tidak boleh kita berikan untuk Allah semau kita. Ya. Begitu juga sifat. Tapi kalau mengabarkan, seperti kata Tuhan tadi, mengabarkan bahwa Dia yang mencipta, mengatur, menguasai, maka boleh mengabarkan dengan kata yang memang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah selama maknanya baik. Maknanya tidak mengandung unsur merendahkan atau memiliki makna kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada maka tidak boleh mengabarkan sesuatu yang bermakna kurang. Ya. Maka di sini kalaupun diterjemahkan dengan kata Tuhan, sungguhnya Tuhanmu, kalau maksudnya seperti tadi yaitu pencipta, pengatur, pemilik, penguasa, boleh-boleh saja mengabarkan dengan kata tersebut. Tetapi
kalau merasa cukup dengan memindahkan lafaz tersebut ke bahasa kita, dan sesungguhnya Rabbmu, dengan catatan kita tahu maknanya. Ya. Makna Rabb rububiyah adalah mencipta, mengatur, menguasai, mengurusi. Ya. La ya'lamu, ini juga ada dalam taukid seperti lazu tadi ya, lazu fadlin. Ini taukid. Taukid maksudnya menekankan, menegaskan. La ya'lamu, benar-benar mengetahui. Kalau tadi benar-benar memiliki, lazu. Ya. Kalau sini benar-benar mengetahui ma apa? Tukinnu, disembunyikan, suduruhum, oleh dada mereka. Maksudnya apa yang disembunyikan oleh dada? Apa yang diinginkan oleh hati. Jadi apa yang terdetik di dalam hati manusia Allah tahu. Belum terucapkan sama sekali, belum dilakukan dengan organ tubuh, masih terniat dan terdetik dalam hati, itu pun Allah sudah mengetahuinya. Ya. Allah sudah tahu itu. Alimun bidzatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala. Ini luasnya ilmu Allah. Ini untuk menghibur nabinya. Ya. Agar dia selalu merasa bersama Allah. Jangan khawatir bila tidak ada bersamamu seorang pun. Lalu tiba-tiba engkau mendapatkan kesulitan dalam berdakwah, dalam mengajak manusia kepada agama Allah. Tidak usah khawatir. Allah Maha mengetahui. Jangankan yang tampak oleh manusia, yang tersembunyi di dalam dada manusia pun atau sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. La ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma wa'ya, dan ma-nya apa? Yu'linun, lawan dari tukinnu. Ya. Tukinnu menyembunyikan, yu'linun menampakkan. Makanya dalam bahasa Arab iklan itu, ya. Dalam bahasa Arabnya i'lan, diambil dari kata tadi. I'lan, iklan. Ya, kalau bahasa Arabnya i'lan. Yu'linu, a'lana yu'linu i'lanan, menampakkan. Ya. Mempublish, menyebarluaskan, menyebarkan. Itu namanya i'lan. Ya. Ini berita tentang luasnya ilmu Allah. Tidak ada yang membatasi. Yang tersembunyi di dalam dada diketahui olehnya, apalagi yang ditampakkan. Ya. Maka jangan engkau khawatir. Apapun yang mereka susun, mereka atur dari strategi, taktik, makar untuk melawanmu, tidak usah khawatir. Allah bersamamu. Yang mereka atur, yang mereka susun, dari yang mereka rencanakan dari makar-makar untuk membinasakan atau melawan dakwahmu, Allah tahu. Allah tahu, dan Allah berjanji untuk membelamu. Ya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduru. Sungguhnya Tuhanmu Allah benar mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada musuh-musuhmu itu, dan apapun yang mereka tampakkan. Ya. Kemudian lanjutannya ayat yang ke-75, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ini juga lanjutan penegasan bahwa Allah mengetahui yang gaib. Kalau tadi yang ada di dalam dada, yang disembunyikan oleh dada, sekarang Allah menekankan secara mutlak. Wa ma min, dan tidak ada
wa ma dan tidak, min ada dari, ya. Dan tidak ada dari, ghaibatin yang gaib. Ya. Yang gaib ini maksudnya yang gaib menurut manusia. Bagi Allah tidak ada yang gaib ya. Tapi yang gaib menurut manusia, yang tidak bisa terjangkau oleh panca indera manusia. Itu yang maksud dengan gaib di sini. Karena bagi Allah tidak ada gaib. Ya, jadi dinisbatkan kepada manusia. Wa ma min ghaibatin, dan tidak ada dari yang gaib fis sama, baik di langit, wal ardi, dan di bumi, ya, illa melainkan fi ada, sudah ada, kitabin, buku catatan, mubin, yang jelas. Maksudnya di Lauhil Mahfuz. Jangankan ketika terjadinya yang gaib tersebut, jauh sebelum terjadi Allah sudah tahu. Ya. Kejadian di langit, kejadian di bumi yang gaib bagi manusia, itu bagi Allah tidak ada gaib. Allah sudah tahu itu sebelum malah terjadi. Sebelum terjadi, yang gaib bagi manusia itu ketika terjadi, sebelum terjadinya pun Allah sudah tahu. Ya. Sekarang sekian banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Justru mungkin yang tidak diketahui oleh manusia jauh lebih banyak daripada yang sudah diketahui oleh manusia. Walaupun memang ilmu manusia ini semakin lama akan semakin berkembang, semakin bertambah. Ya. Makanya kita lihat perkembangan kemajuan zaman dalam berbagai bidang, dalam dunia transportasi atau dalam dunia kecepatan. Ya. Semakin lama semakin bisa manusia menghasilkan kecepatan benda, sarana transportasi lebih dari sebelumnya. Lebih dari sebelumnya. Kemudian dunia komunikasi juga. Ya. Nampak kita perkembangannya dari dahulu sampai sekarang ini. Sekarang ini begitu cepat pencapaian informasi ke kita. Ya, dalam hitungan detik. Kalau dulu mungkin masih terlalu lama baru kita dapatkan beritanya. Ini tidak, dalam hitungan detik. Bahkan saat kejadian bisa diketahui oleh semua orang dimanapun juga di muka bumi ini. Nah ini sebelum ini ada, Allah sudah tahu itu semua. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Wa ma min ghaibatin, dan tidak ada yang gaib di langit, di bumi, melainkan sudah ada tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang gaib yang sudah bisa didapatkan, diketahui oleh manusia, misalnya manusia menemukan di dasar laut ada titik keberadaan minyak bumi atau di suatu tempat. Sebelumnya mereka tidak tahu. Ya, sebelumnya mereka tidak tahu. Akhirnya setelah survei, kemudian dengan penelitian, akhirnya dapat. Oh, ternyata ada titik-titik minyaknya di bawah. Kayak di Arab sana dahulu. Lalu orang tahunya padang pasir saja. Ternyata di sana menyimpan banyak minyak bumi di negeri Arab. Padahal dari orang tahu hanya padang pasir saja, tidak menarik. Sehingga tidak terlalu tertarik negara-negara penjajah ke sana. Karena padang pasir. Ternyata di sana menyimpan kekayaan yang luar biasa. Mungkin support untuk minyak dunia dari padang pasir ini lebih banyak daripada tempat-tempat yang lain. Ya. Ini gaib dahulunya. Tapi itu semua sudah ada di catatannya. Di Lauhil Mahfuz Allah sudah tahu. Karena Allah yang menyiapkan itu semua. Allah yang mencipta alam semesta. Ini di samping menanamkan keimanan kepada Allah, juga menekankan bahwa Allah mengetahui yang gaib bagi manusia. Ya, wa ma min ghaib, ini secara umum
Walaupun sebelumnya sudah ada singgungan-singgungannya ya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, tapi ditekankan secara mutlak oleh Allah. Tidak ada satupun yang gaib di langit, di bumi, kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini senada dengan firman Allah yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Wala ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba tadi di ayat 65. Ini dia. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Sama dengan ayat yang kita baca terakhir tadi. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Senada dengan ayat ini. Tadi ayat berapa? 60. Sebentar. Nah, bukan 60, 75. Nah, ini senada dengan ayat 75. Ayat yang 65 ini senada dengan ayat 75. Di sini qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu di langit dan di bumi yang ghaib. Itu sama dengan wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi. Sampai di sini sama. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi. Ya, di sini la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Di sana illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tercatat di catatan yang jelas. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Siapa yang mencatat Lauhul Mahfuz? Allah. Diciptanya pena, kemudian pena itu disuruh mencatat semua yang akan terjadi. Ya. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada pagi hari ini sampai ayat yang ke-75. Insyaallah kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya pada pelajaran yang akan datang tentang Al-Qur'an. Balik kepada Al-Qur'annya. Dimulai tadi dengan dimulai surah ini dengan Al-Qur'an ya. Awalnya Al-Qur'an, ayat 76 nanti kembali dia ke Al-Qur'an. Coba kita balik ke ayat di pangkal surat. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Dimulai dengan Al-Qur'an. Hudan wa bushra lil mu'min, masih Al-Qur'an. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati hum al-akhsarun wa innaka la tulaqqal qur'ana. Ini disebutkan tentang Al-Qur'annya, tentang Nabi yang menerima setelah dibuktikan oleh Allah bahwa Al-Qur'an memang dari Allah dengan cerita-cerita para nabi, kemudian bantahan-bantahan terhadap pendusta Al-Qur'an, pendusta hari kiamat. Akhirnya pada ayat yang ke-76 balik lagi kepada Al-Quran. Inna hadzal Qur'an. Jadi bersambung kembali. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzina hum fihi yakhtalifun. Insyaallah kita akan pelajari ayat yang ke-76 ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.